Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu. Ada damai Kristus beserta kita semua. Marilah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang kita dengan tangan kanannya. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan Tuhan Allah di dalam hati kita dan meminta Allah hadir dalam ibadah ini. Tuhan Allah hadir akan kita pujikan dari KJ 17. Mohon Bapak Ibu dapat berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan masing-masing kita mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah kebangkitan yang hidup dan menang. Anugerah dan sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, untuk mewujudkan karya Allah di tengah dunia ini. Bahkan Sang Anak Manusia juga telah membuka jalan dan memberikan teladan bagi saudara dan saya. Kebangkitannya memberi kesempatan kepada kita untuk mewujudkan bakti dan cinta kasih. Marilah kita beribadah dengan penuh syukur dan menyadari kebaikan Allah yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, dalam bakti minggu ini,
Kita menyadari bahwa karya Allah belum sepenuhnya dapat kita nyatakan. Kita perlu diperbaharui senantiasa dalam kasih dan firman-Nya. Marilah kita akui segala pelanggaran yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Murah. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Murah dan yang telah datang untuk menjadi korban tebusan bagi manusia. Kenyataannya kami sering menuruti kehendak kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau telah menciptakan kami sebagai makhluk paling mulia dengan keunikan kami masing-masing, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Engkau rela mati di kayu salib dan bangkit, agar kami menerima kehidupan yang baru. Ternyata, kami masih bergelimang dosa dan hidup seperti manusia lama. Keegoisan, ketidakpedulian, kesombongan masih menguasai pikiran dan perilaku kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ya Yesus, ampunilah kami. Engkau telah memasuki kemuliaan sorgawi dan telah datang dengan perantaraan Roh Kudus untuk menerangi hidup dan hati umat-Mu. Tetapi kami seringkali kurang menghargainya. Ampunilah ya Tuhan atas ketidakmampuan kami untuk mewujudkan diri sebagai pribadi yang Tuhan ciptakan sepadan sebagai laki-laki dan perempuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Allah yang kita sembah bukanlah Allah pendendam, melainkan Allah yang penuh cinta kasih. Saat ini pun Dia memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bertobat kepadanya. Berita pengampunan ini kita terima sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 1b yang demikian. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hikmat dan kebenaran, pada saat ini kami umat-Mu telah menyediakan hati, pikiran, dan diri kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga diperbaharui oleh firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga kami pun boleh menyimpan setiap firman Tuhan dalam hidup kami dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Pakailah kiranya hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kuasai seluruh keberadaannya, sehingga setiap hal yang disampaikan benar-benar hanya berasal dari Tuhan sendiri. Mampukanlah setiap kami juga untuk boleh menyerahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan berikan pembaharuan, sehingga firman Tuhan kali ini betul-betul akan memperbaharui kami dan memampukan kami melakukan firman seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 41. Demikian kesaksian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
firman. Saudara-saudara, ada pepatah Jawa yang menyatakan demikian. Dadi wong kuwi aja gumunan, aja dumeh, aja kagetan. Yang artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, jadi orang itu jangan gampang kagum atau gumun, jangan mentang-mentang atau ojo dumeh, jangan gampang terkejut atau ojo kagetan. Itulah pepatah Jawa, saudara-saudara. Dan untuk berikutnya saya akan lebih menguraikan yang berkaitan dengan jangan gampang kagum atau gumun yang berkaitan dengan topik kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang termasuk orang Kristen menghadapi peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu menyebabkan rasa kagum, menyebabkan rasa gumun, rasa heran, terpesona, terbuai, dan bahkan ada juga yang terlena. Karena hanya berhenti pada perasaan kagum saja, lalu akhirnya peristiwa kebangkitan Kristus atau peristiwa Paskah itu tidak membawa dampak apapun di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak bacaan kita tadi, ini merupakan bagian dari khotbah Petrus di hadapan orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi saat itu merayakan Pentakosta, yaitu hari ucapan syukur pasca panen. Dan saat itulah Petrus berkhotbah di hadapan mereka. Pada intinya Petrus menyatakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Yesus Kristus yang kalian salibkan beberapa saat lalu itu bukan pribadi yang sembarangan. Dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Yesus yang kamu salibkan itu adalah Kristus dan Tuhan. Saudara-saudara, ini sesungguhnya merupakan proses penyadaran yang dilakukan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi saat itu, yang tentunya ada banyak di antara mereka yang ambil bagian dalam peristiwa penyaliban Yesus. Menarik untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Dari proses penyadaran yang dilakukan oleh Petrus ini ternyata direspon cukup positif oleh orang Yahudi yang mendengarkan. Di dalam ayatnya yang ke-37 mereka menyatakan, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus kami perbuat? Ini sebuah pertanyaan yang penting dan bahkan cukup mendasar
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa bertobat? Kenapa bertobat? Saudara-saudara, bertobat itu berasal dari bahasa Yunani metanoeo, yang artinya adalah memiliki perubahan hati, berbalik dari dosa-dosa, dan merubah gaya hidup. Saya ulangi lagi, metanoia itu memiliki perubahan hati, artinya memiliki perubahan hati, berbalik dari dosa-dosa, dan merubah gaya hidup. Nah, ini artinya saudara-saudara bahwa pembaharuan hidup itu tidak mungkin terjadi tanpa didahului dengan pertobatan. Jadi pembaharuan hidup itu harus terjadi setelah pertobatan. Lalu setelah itu orang dibaptis. Baptis dari bahasa Yunani baptizo, yang secara harafiah itu berarti membersihkan diri dengan air, membersihkan diri dengan air. Namun secara metafor, baptis itu adalah simbol dari suatu ritus yang menunjukkan keterkaitan seseorang dengan Tuhan Yesus. Keterkaitan seseorang dengan Tuhan Yesus. Jadi baptis ini sebuah komitmen. Sekali lagi, baptis itu sebuah komitmen. Komitmen seseorang untuk dimurnikan oleh Kristus. Baptis itu juga sebuah komitmen seseorang untuk dimurnikan oleh Kristus. Di dalam baptisan itu juga sesungguhnya seseorang bukan hanya merasakan keterkaitan dia dengan Kristus yang memang sudah bangkit dan hidup itu, tetapi dia sekaligus juga merasakan pengampunan dosa. Karena dirinya sudah didamaikan dengan Allah, ada pengampunan dosa, dan setelah dia merasa diampuni dosa-dosanya, disitulah tahap berikutnya dia siap menerima pembaharuan hidup. Jadi saudara-saudara, semua itu merupakan wujud pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yang adalah Sang Firman itu di dalam hidup setiap kita, hidup saya dan saudara-saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang tidak boleh hanya berhenti pada peristiwa pertobatan saja. Orang tidak boleh berhenti pada tobat saja, tetapi harus dilanjutkan dengan pembaharuan hidup. Ini sangat penting. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, kalau hanya bertobat saja, tobat selesai, maka tobat itu akan bisa berubah menjadi tomat, saudara-saudara, istilah saya. Apa sih tomat? Tomat itu adalah tobat tapi kumat. Jadi dia sudah bertobat, tapi kumat lagi melakukan dosa. Dan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau hari Minggu, dalam ibadah Minggu kan selalu ada pengakuan dosa. Hari Minggu dia tobat. Dia dari Senin sampai dengan Sabtu melakukan dosa lagi. Bahkan mungkin kesalahan dan dosa yang sama. Hari Minggu dia bertobat, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, tapi Senin sampai dengan Sabtu yang tadinya egois ya balik egois lagi, yang gak peduli dengan sesama ya tetap lagi balik gak peduli lagi, yang karakternya pemarah ya marah lagi, pemarah lagi. Jadi sebenarnya sudah tobat tapi aku kumat lagi itu. Istilah saya adalah tomat gitu ya, tobat tapi kumat. Ini artinya saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan, orang bertobat tetapi dia tidak melakukan, tidak mengalami kebahagiaan hidup di dalam dirinya. Dalam hal inilah saudara-saudara, Petrus mengajak orang Yahudi, orang banyak dan juga mengajak kita semua untuk menyadari bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu sejatinya adalah sebuah perubahan gaya hidup bagi orang percaya. Orang yang dulunya hidupnya berorientasi pada
pribadi. Maka setelah orang ini mengalami pembaharuan, itu berubah gaya hidupnya. Bukan lagi untuk kepuasan pribadi, tetapi apakah hidup saya ini berkenan di hadirat Tuhan ataukah tidak. Ketika dia menjalani hidup setiap hari, bukan lagi untuk mengejar kepuasan pribadi, tetapi mengejar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dengan lain perkataan, saudara-saudara, kita diminta jangan hanya berhenti pada kagum, berhenti pada gumun, istilah orang Jawa tadi, pada peristiwa kebangkitan Kristus. Atau kita kagum karena memiliki Allah yang hidup, kita kagum memiliki Allah yang bangkit dari kematian, kita kagum karena memiliki Allah yang tidak terduga dan kuasanya tidak terbatas, mengalahkan maut. Tapi dalam kekaguman itu, saudara-saudara, ternyata kita tidak bergerak apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada pembaharuan apapun dalam diri kita. Jika itu terjadi, seperti yang tadi saya katakan, orang yang sudah tobat bisa berubah jadi tobat tapi kumat itu tadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga di dalam minggu Paskah kita. Yang lebih penting untuk kita renungkan sebenarnya bukan bagaimana orang percaya ini merayakan Paskah, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah adanya kesadaran di dalam diri kita masing-masing, dalam diri saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, yang kebangkitannya kita peringati di dalam perayaan Paskah itu, Sang Firman itulah yang menggerakkan kita semua untuk mampu merubah gaya hidup kita, menjadi berkomitmen sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak dan teladan Kristus. Bagaimana sih teladan Kristus? Kita semua sudah tahu. Dalam kehidupan keseharian, Kristus jauh dari yang namanya hidup dalam keegoisan. Bahkan dia juga sudah memberikan teladan untuk setia taat pada perintah Allah Bapanya sampai akhir hidupnya. Bahkan di dalam seluruh karyanya hanya diwarnai oleh cinta kasih. Itulah saudara-saudara yang sudah diteladankan oleh Kristus kepada kita. Kalau kita hanya terpaku hanya pada bagaimana merayakan Paskah, tentunya saat ini kita akan kecewa dan sedih. Karena peristiwa Paskah yang begitu besar, ini salah satu hari raya yang besar bagi umat Kristiani. Tapi kenyataannya tahun ini kita harus merayakannya dalam segala keterbatasan. Di dalam keluarga kita masing-masing tidak ada pesta bahkan perayaan yang wah. Ini yang saya katakan sebagai sebuah keterbatasan. Kalau kita berhenti hanya pada kekaguman peristiwa Paskah, tentunya kita akan menjadi kecewa. Karena Paskah kita tahun ini kita rayakan dalam segala keterbatasan. Tetapi saudara-saudara, jika pemahaman tentang Paskah ini diikuti dengan gerak sebagai wujud dari pembaharuan Kristus, maka kita akan menyadari, kita akan menerima bahwa segala keterbatasan yang harus kita alami ini adalah demi kebaikan dan keselamatan banyak orang, demi kebaikan dan kebersamaan kita semua, demi kebaikan dan keselamatan saya dan Bapak Ibu saudara. Keterbatasan yang terjadi ini menjadikan kita ambil bagian di dalam upaya penyelamatan yang sedang dilakukan, sehingga pandemi corona ini tidak akan semakin menyebar dengan cepat, tidak menjadikan korban-korban semakin banyak yang berjatuhan.
Inilah makna yang mungkin baru bagi kita pada saat ini. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari tadi saya bicara tentang pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup yang dimaksud di sini memang bukan saja pembaharuan dalam kerohanian kita saja. Kita membutuhkan pembaharuan bukan hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian saja, tetapi juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kejasmanian kita dalam hidup sosial kita. Mari saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat sesudahnya, dalam ayat 42 sampai dengan 47, yaitu tentang cara hidup jemaat yang pertama. Akhir perikop itu, di situ dikatakan bahwa para pengikut Kristus itu pada akhirnya mereka disukai banyak orang dan menjadikan orang lain memuji Allah. Disukai banyak orang. Seseorang yang disukai oleh orang lain tentunya bukan saja berkaitan dengan kerohaniannya saja, tapi keseharian dia dalam hidup sosialnya dan sebagainya. Itulah pembaharuan yang dikerjakan oleh Kristus yang adalah Sang Firman itu di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Pertanyaan saya lalu adalah, kita sudah merayakan Paskah dalam berbagai macam bentuk, walaupun dalam keluarga kita masing-masing. Tapi pembaharuan apakah yang kita wujudkan di dalam kehidupan setiap hari? Adakah pembaharuan itu juga sudah kita alami dan bahkan juga dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita? Mungkin di dalam bentuknya yang lain juga demikian. Saudara-saudara, tanggal 21 April yang lalu, bangsa Indonesia khususnya biasanya yang banyak merayakan itu memperingati adalah para perempuan, yaitu Hari Kartini, memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Sebenarnya ini bukan sebuah peringatan atau yang hanya dilakukan oleh perempuan saja, tetapi sebenarnya juga oleh laki-laki, karena yang diperjuangkan oleh kata Kartini pada saat itu adalah sebuah kesetaraan. Bagaimana supaya perempuan ini memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dan itu artinya kita diingatkan bahwa sejak awal mula Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, mereka juga diciptakan dalam keadaan setara. Bagaimana orang mengisi kegiatan Hari Kartini, peringatan Hari Kartini dalam situasi yang serba terbatas seperti sekarang ini? Apakah cukup hanya dengan pokoknya semua peribadahan, pelayannya, dan semuanya yang menata adalah kaum perempuan? Apakah cukup juga hanya dengan berkebaya seperti ini misalnya? Berkebaya yang menunjukkan juga bahwa itu perempuan. Apakah cukup hanya itu, saudara-saudara, yang namanya sebuah pembaharuan? Mari kita kembali ke belakang. Pembaharuan apakah yang diperjuangkan, dicita-citakan oleh R.A. Kartini pada saat itu? Dia berjuang agar ada kesetaraan. Dia berjuang bagaimana perempuan itu juga diizinkan mendapatkan pendidikan sebagaimana laki-laki pada zaman itu. Nah, kalau sekarang para perempuan ini termasuk kita di dalam memperingati Hari Kartini hanya sekedar yang tampak luar, kok berkebaya dan sejenisnya. Pertanyaan saya lalu, pembaruan model apa yang sudah kita wujudkan? Kalau sampai sekarang masih ada perempuan yang merasa bahwa dirinya sebagai warga kelas 2, saya kan cuma perempuan, saya di belakang aja, silahkan para laki-laki yang memutuskan. Loh, lalu pembaharuannya di mana? Saudara-saudaraku yang
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus memang bisa menjadikan kita kagum, heran, terpesona, atau istilah orang Jawa gumun tadi itu. Tetapi rasa gumun, rasa kagum itu harus disertai tindakan nyata. Harus disertai sebuah tindakan kerelaan untuk hidup di dalam pembaharuan oleh Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga ketika para perempuan memperingati hari Kartini, maka yang terpenting adalah pembaharuan apakah yang sudah saya wujudkan, saya nampakkan di dalam keseharian saya sebagai pribadi yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Dan itu yang selaras dengan cita-cita RA Kartini. Gumun saja, terpesona saja terhadap peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus, tentunya itu belum cukup, saudara-saudara. Harus diikuti pertanyaan, apa yang harus saya perbuat? Seperti pertanyaan orang Yahudi tadi dalam bacaan kita tadi. Apa yang harus saya perbuat? Supaya kita tidak menjadi orang yang gampang gumun, nggak jadi orang yang gampang terpesona, yang pada akhirnya hanya membawa kita pada terlena. Sudah, titik. Kalau sudah terlena ya sudah, nggak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, tidak bergerak apa-apa. Jangankan mengalami pembaharuan, itu kalau orang yang terlena. Hari ini kita diingatkan, saudara-saudara, mari kita menjadi pribadi yang siap melakukan pembaharuan gaya hidup bersama dengan Tuhan yang sudah memperbaharui kita. Hidup ini bukan lagi untuk kepuasan pribadi, tapi hidup ini adalah untuk menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus akan selalu punya prinsip seperti ini, bahwa apapun yang saya lakukan itu bukan untuk kepuasan pribadi saya, tetapi saya hidup ini, apapun yang saya kerjakan adalah untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kita diingatkan oleh surat Kolose 3 ayat 9 dan 10, saudara, yang menyatakan demikian. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sekali lagi, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat untuk hidup di dalam pembaharuan oleh Kristus, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Selamat diperbaharui oleh Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita ungkapkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang maha baik, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang secara terus-menerus telah melakukan pembaharuan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak boleh berhenti hanya pada kekaguman peristiwa Paskah, tapi kami harus mau dan rela untuk menjalani proses pembaharuan itu bersama-sama dengan Kristus, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Perkenankanlah Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sungguh menjadi satu keprihatinan bagi kami ya Tuhan, jikalau virus COVID-19 saat ini ternyata belum beranjak dari negeri kami. Kami sungguh bersimpati kepada setiap orang yang terpapar virus ini. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan,
Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan, agar saudara-saudara kami ini boleh kembali merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis dan semua jajarannya. Biarlah juga Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan, supaya mereka dengan tulus hati dan dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka boleh melayani sesama kami yang dalam keadaan sakit. Mereka boleh melayani dengan hati. Mereka boleh secara profesional melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Tuhan kiranya memberikan kecukupan terhadap kebutuhan mereka di dalam penanggulangan penyakit ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka terus boleh mendengarkan suara Tuhan, sehingga keputusan apapun yang diambil terkait dengan bencana nasional ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kami, perkenankanlah kami memohon pada saat ini ya Tuhan. Pembaharuan yang dari Tuhan itu biarlah boleh kami wujudkan di dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk ambil bagian sekecil apapun di dalam meringankan penderitaan sesama kami. Baik mereka yang secara langsung terdampak pandemi ini, mereka yang sakit, tetapi kami juga berdoa untuk mereka yang kekurangan, mereka yang secara ekonomi mengalami kesulitan karena tidak bisa bekerja sebagaimana seharusnya. Mampukan kami Tuhan, telinga kami untuk boleh mendengar seruan mereka, mata kami untuk boleh jeli melihat, dan tangan kami boleh ringan untuk menolong sesama kami ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk pribadi kami masing-masing. Biarlah juga Tuhan anugerahkan kesehatan kepada kami semua, supaya dengan kesehatan pemberian Tuhan ini, kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam kami mewujudkan damai sejahtera dan memberikan pertolongan kepada sesama kami yang membutuhkan. Berkatilah juga keluarga demi keluarga ya Tuhan, yang melakukan ibadah di tempat masing-masing. Biarlah berkat Tuhan juga senantiasa tidak terlewatkan atas mereka satupun, sehingga dengan ibadah keluarga ini semakin mengikatkan mereka dengan tali cinta kasih yang tak terputuskan. Satu dengan yang lain boleh saling memperhatikan dan juga saling mendoakan. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar dan memberi teladan kepada kami untuk berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk. Saatnya persembahan. Umat Tuhan yang terkasih, dengan rasa syukur dan sukacita, umat dapat memberikan persembahan dengan cara yang pertama, melalui nomor rekening BCA 02480808110 atas nama GKI Jember. Umat yang sudah memberikan persembahan dapat memberitahukan kepada MJ atau kantor gereja atau dengan memberikan keterangan pada bukti transfer. Kedua, atau menggunakan aplikasi barcode QRIS yang dapat di-scan menggunakan aplikasi digital seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, dan lain-lain. Ketiga, umat dapat mengumpulkan persembahan kepada setiap kebaktian di dalam amplop yang selanjutnya disimpan di rumah masing-masing. Nanti dapat dipersembahkan pada waktu kita bisa beribadah di gedung gereja kita atau melalui kantor gereja. Nats firman Tuhan yang mendasari persembahan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus berkenan. Janganlah terganggu dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami umat-Mu masih diperkenan membawa persembahan di dalam kondisi pandemi. Kami percaya semua itu karena Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami umat-Mu. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, kami umat-Mu boleh berlindung dengan aman. Terima kasih untuk firman-Mu yang pagi ini telah kami dengar. Kiranya boleh membaharui dan menuntun langkah hidup kami di dalam dunia yang penuh susah dan cemar antara sesama ini. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan kasih Gereja Tuhan dikenan berbagi masker, beras,
Bapa berkati bagi kemuliaan-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia tercurah atas kami, umat yang mengasihi-Mu Bapa. Dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, laluilah hidup keseharianmu dalam pembaharuan Kristus dengan sukacita. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan penyertaan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan setia memenuhi janji. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah kami yang hidup, kini dan selamanya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku kuat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku tegar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, terimalah berkat Allah yang disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber damai dan cinta kasih, Roh Kudus sumber segala kekuatan dan penghiburan serta pembaharuan, senantiasa memberkati, menyertai saudara-saudara sekalian, kini, esok, dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.